Dia belum tahu ada apa. Dan ini yang sering kita lakukan, terlalu cepat respon dan berkata yang tidak baik ketika kita diuji oleh Allah. Sedangkan kita belum tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Ambulan dibawa ke rumah sakit dan subhanallah dirawat di rumah sakit seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya, jadi jodohnya. Ada hikmah enggak digigit anjing? Buruk enggak kejadian itu? Buruk, digigit anjing pasti buruk. Tapi ternyata di dalam keburukan Allah menyediakan sesuatu kebahagiaan, sesuatu kebaikan, tapi kita belum tahu. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah sudah kabul. Cuman kadang-kadang proses menabulkan doa itu ada di antara doa kita yang memang prosesnya lewat takdir buruk. Allah sudah kabul. Kata Allah, aku sudah kasih. Tapi tunggu. Seperti ini orang. Doanya terus. Ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Allah sudah kabulkan doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit. Berarti harus sakit dulu. Gimana cara sakit dulu? Allah punya bermacam cara. Berbagai macam cara. Bisa sakit, tiba-tiba sakit. Bisa apa saja alasannya. Di antaranya tentara Allah yang ada di bumi. Semua yang bernyawa makhluk Allah. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anjing. Allah perintahkan gigit si fulan biar ketemu jodohnya di rumah sakit. Jalanin tugas. Memang kita menyesal ketika terjadi kecelakaan. Tapi kita tidak tahu apa hikmah di belakang kecelakaan itu. Dan sering saya bilang sama jemaah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Walaupun digigit. Mau enggak digigit anjing dulu? Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Seperti cerita seorang bapa yang bercita-cita untuk berhaji. Saya bertemu seorang jamaah, usia sudah mungkin 80-an, 80 tahun lebih. Saya pas bertemu diceritakan ini marbot masjid, ahli masjid. Saya berdialog, bertahun-tahun Masya Allah, kerjaannya hanya lap-lap masjid, bersihkan masjid, jaga masjid. Saya berkata sama beliau, Pak, apa yang Bapak inginkan? Tahu nggak jawabannya apa? Saya ingin haji. Tapi saya orang tidak mampu. Doakan mudah-mudahan saya bisa haji. Saya bilang insya Allah Pak, kalau soal haji, soal umrah, itu tidak tergantung dengan kemampuan. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali, tapi dapat dipanggil bisa haji. Karena haji dan umrah itu hadiah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya tapi tidak tertutup hatinya untuk ke tanah suci. Boleh kita bercita-cita, berkeinginan ke tanah suci, tapi jangan digantungkan persoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uang, saya mau haji dan umrah.
Belum tentu saat sudah ada uang, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata sama beliau, Bapak kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti Bapak akan berhaji.